Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah kedengeran belum ya? Kita siap-siap dulu ya. Nanti pas pukul 7 nanti kita join dengan Dokter Darwis. Halo, dia apa kabar? Suaranya udah kedengeran belum ya? Halo semua, selamat datang. Kenapa pipiku? Iya, cabi ya, maaf. Membaik ya, agak jauh kali ya. Kalau agak jauh mungkin nggak kelihatan cabi ya. Oh ya, makasih Dokter Lela. Suaranya udah masuk. Siap, terima kasih semuanya. Eh, kita tunggu sebentar ya, 5 menit lagi. Eh, jadi malam ini tuh kita pengen sedikit gibah ya, tapi ini memang gibah yang bermanfaat. Jadi dalam arti kita mau bicara masalah COVID-19, tapi ini dari sudut pandang ilmu penyakit dalam dan patologi klinik. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu patologi klinik itu apa, jadi patologi klinik itu adalah salah satu pecahan ya kalau saya bilang dari ilmu penyakit dalam yang dia sebenarnya bertujuan untuk membantu penegakan diagnosa tapi dari sisi laboratorium. Ini Dokter Iswandi Darwisnya udah join, mungkin kita coba koneksi dulu ya. Halo dok. Masih connecting nih ke Dokter Darwis ya, tunggu dulu ya. Lalu gangguan. Oke teman-teman, maaf ya. Suaranya untuk belum ya? Mohon maaf ini kita coba lagi ya koneksi ke Dokter Darwisnya. Ini ternyata tadi ada gangguan koneksi. Kita coba connect lagi. Mungkin yang sudah gabung, tunggu sebentar ya. Di sini saya mau sapa-sapa dulu. Oke, halo Oke. Mas Dokter Darwis. Ini kondisi kamar saya ini kayaknya. Suaranya udah Ketahuan. kedengeran belum ya? Bentar-bentar. Sudah. Coba cek suara dulu, Dokter Darwis. Kedengeran kok? Oh, kedengeran. Oke. Ya udah, berarti saya nggak usah pakai headset deh kalau gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Lama kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu pas kita wisuda bareng kayaknya. Oh ya, saya wisuda S2 kayaknya. Ya, Oktober ya 2018. Ya, itu lagi masih belum COVID ya. Belum COVID banget. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah join, saya perkenalkan dulu ya. Ini narasumber, bukan sih, ini teman saya, senior saya. Ya, kan kok senior. Karena memang lulusnya duluan, terus masuk penyakit Oke. satu semester di atas kan 2013. Oke, Hmm. Dokter Darwis dan saya sama-sama lulus dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada untuk spesialisnya ya. Kemudian saat Yo. Dokter Darwis sebagai salah satu pengajar di Universitas Lampung, kemudian sekarang juga di ini ya di staf ilmu penyakit dalam dari RSUD Muluk Provinsi Lampung ya, Dok ya. Betul.
Sapa-sapa dulu. Mungkin ada juga yang belum kenal saya, mungkin dari followernya Dokter Darwis, soalnya udah rame banget followernya ya di sana ya dok. Oh, belum ada K-nya, belum K-nya, belum. Oke, perkenalkan saya Dokter Nur. Saya ini ya, kalau saya spesialis patologi klinik. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu patologi klinik itu apa, jadi kita adalah dokter spesialis bergerak di bidang laboratorium, pemeriksaan-pemeriksaan Tuh. untuk menegakkan sebuah penyakit. Jadi nanti kerjaan saya adalah membantu teman-teman klinisi seperti Dokter Darwis gitu. Oke dok, kita malam ini kan judulnya kita mau gibah nih, tapi gibahnya yang dalam sisi positif ya. Jadi kita mau gibah Ya, masalah COVID-19. Kita gibahin deh. Sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang pengen tahu nih dok, kenapa sih ada OTG nih, orang tanpa gejala, tapi ternyata ketika dia pengen minta surat keterangan COVID misalkan pas mau berangkat kembali kerja ya setelah PSBB, ternyata hasilnya adalah reaktif untuk IgG IgM. Kemudian ternyata setelah dilakukan swab ada beberapa yang ternyata dia confirm COVID-19. Mungkin bisa dijelasin nggak dok? baik. Wah, ini sebenarnya udah sering banget sih teman-teman mendengar masalah itu, dan mungkin saya membuat sesuatu yang sederhana lagi ya. Jadi membuat lebih sederhana lagi. Kalau COVID-19 itu intinya adalah suatu penyakit. Penyakitnya loh, coronavirus 19, karena 2019 muncul. Penyebabnya ya coronavirus, corona. Coronavirus ini kan suatu virus yang RNA dia masuknya. Dan sebenarnya dulu tuh kan sering banget sih kita dengar SARS-CoV gitu, SARS, terus MERS-CoV gitu kan. Itu satu jenis dia tuh. SARS-CoV, MERS-CoV, SARS, SARS. SARS itu kan ada tuh severe acute respiratory syndrome yang dulu katanya di sana apa di daerah Cina itu. Kemudian MERS-CoV yang di Asia Asia Tengah gitu kan ya. Nah, itu jenisnya sama. Nah, tapi yang ini jenis baru, makanya novel coronavirus, nCoV namanya. Masuk SARS-CoV-2 yang kedua gitu. Nah, kenapa sih dia bisa masuk dalam tubuh kita? Mungkin kalau patofisiologi ya, saya kan lebih secara ke klinisnya ya, kalau patologi klinis kan lebih ke arah penerisa penunjangnya gitu kan. Nah, kita saling bergabung lah ya, saling keterkaitan. Intinya gini, tapi pasien saya manusia, pasien dari Dokter Nur ini adalah darah yang dikirim dokter penyakit dalam. Iya. Gitu ya. Kita collab. Oke, nah terus kayak collab gini kan. Terus dia masuk ke dalam tubuh kita. Intinya tuh tubuh kita tuh punya reseptor. Nah, reseptor itu adalah tempat masuknya kuman. Nah, kayak hepatitis B. Ya, kenapa? Sebenarnya nama virusnya bukan virus hepatitis B. Ada jenisnya Flaviviridae, Hepatnaviridae, dan sebagainya. Nah, tapi karena dia itu memiliki tempat nemploknya di hati, ya namanya hepatitis virus. Makanya ada A, B, C, D. Nah, sedangkan COVID-19 ini, coronavirus itu virus yang memiliki tempat masuknya di saluran pernafasan. Yang tempatnya itu, reseptornya itu S, angiotensin converting enzyme. Jadi, dia nempel di situ, di bagian itulah. Nah, yang banyak itu di saluran pernafasan. Nah, virus itu tidak kelihatan dengan kasat mata. Dan mikroskop yang biasa pun tidak kelihatan. Dia harus pakai mikroskop elektron. Dan itu juga susah gitu ya. Dan karena virus ini itu adalah, dia disebut makhluk hidup, bisa. Dia disebut makhluk mati, dan makhluk tidak hidup pun bisa. Kenapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia bermetabolisme. Karena salah satu ciri khas dari virus kan makhluk hidup kan bermetabolisme. Dia juga benda mati. Kalau dia tidak ada inangnya, dia itu akan mengkristal. Dia itu tidak akan bermetabolisme, dan dia itu mati sendiri gitu. Nah, itu makanya disebut benda mati. Oleh karena itu virus itu butuh inang. Butuh inangnya ya apa, makhluk hidup, bisa protein, bisa apapun. Nah, kita masuklah
SARS-CoV gitu ya. Nah, kalau dia itu intinya yang pindah itu, yang virus itu tidak berpindah, tetapi yang pindah-pindah itu manusianya itu lah. Ya, betul. Nah, manusia misalnya satu orang nih dari Cina nih, perjalanannya dari Cina. Terus dari Cina, nggak ujuk-ujuk si virusnya pergi dari Cina ke Indonesia, enggak. Tapi si virusnya itu ada di tubuh manusia. Kemudian di tubuh manusia itu terdapat virus nih. Nah, dia ketika batuk gitu ya. Nah, percikannya itu kan mengandung liur. Nah, liur itu kan ada protein, ada itu tuh sebagai media dia hidup di situ. Nah, ketika dia batuk, nah, muncrat gitu ya, muncrat. Nah, ketika dia muncrat gitu, batuk seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dia megang pintu misalnya gitu. Megang pintu tanpa cuci tangan, batuk, dan cuci tangan, megang pintu. Kemudian orang yang kedua datang, megang pintu juga. Kan virusnya sudah nempel di orang kedua. Terus kemudian dia ngucek mata. Di ngucek mata ini di selaput lendir kita di sini. Itu juga ada reseptornya dan bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Intinya seperti itu. Ya, betul. Kemudian dia masuk dalam tubuh kita. Tergantung sistem pertahanan tubuh kita. Kalau sistem pertahanan tubuh kita itu jelek, ya dia akan bereaksi tubuh kita demam. Jadi reaksi inflamasi itu kan reaksi pertahanan tubuh kita untuk menahan masuknya kuman gitu ya. Intinya kayak gitulah. Prosesnya apa ya? Demam, ya batuk, yaitu sakit. Nah, itu adalah tanda-tanda radang, yang mana tanda-tanda radang itu kan baik sebetulnya sebagai alarm simptom. Kenapa orang datang ke saya? Karena demam. Demam itu adalah suatu alarm simptom bahwa menyatakan bahwa kamu nih lagi demam nih gitu. Nah, karena respon itulah dia masuk, respon itulah menandai bahwa kamu kena infeksi. Nah, kan masing-masing orang itu memiliki sistem pertahanan tubuh yang berbeda-beda, bukan? Nah, oleh karena itu, ketika sistem pertahanan tubuh kita baik, respon tubuh kita ini segera mengeluarkan kuman-kuman tersebut. Ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak sakit gitu. Kalau kita sakit kan sistem pertahanan tubuh kita ini jelek banget tuh. Masuklah tubuh kita, makanya ada demam, ada batuk, karena sistem pernapasan yang ada 3 tempat lubang yang biasanya kena infeksi. Pertama pernapasan, kedua pencernaan, ketiga perkemihan. Infeksi ISK, infeksi saluran kemih. Kalau mencret, saluran pencernaan. Kalau pernafasan ya batuk, ya sakit tenggorokan. Itu adalah 3 port di entry namanya bahasanya. Port di entry itu tempat masuk. Nah, dia masuk pernafasan, ya sudahlah, muncul gejala-gejala pernafasan, batuk, pilek panas. Nah, tergantung sistem pertahanan tubuh. Ketika dia batuk, pilek panas, kan pertahanan tubuhnya lagi berusaha untuk mengeluarkan si virus. Tapi tergantung pertahanan tubuh. Kalau pertahanan tubuhnya nggak bagus, ya berarti kalah dia. Demam dan sebagainya jatuh pada kondisi yang tidak baik. Nah, kalau pertahanan tubuhnya baik, ya virus itu akan mati gitu kan. Akan mati, tetapi tubuh kita ini kan berespon dulu. Nah, responnya kan tergantung dari sistem pertahanan tubuh. Ada yang sakit banget. Nah, sakit banget tuh istilah PDP, ODP, OTG itu adalah suatu pembedaan klinis secara klinis ya. Secara klinis itu secara pemeriksaan dia demam dan sebagainya. Kalau OTG tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada dan sebagainya. Tetapi dia kemungkinan dilakukan swab positif. Sedangkan kalau orang dalam pemantauan itu ya curiga tapi curiga ringan gitu. Kalau PDP tuh curiga COVID tapi curiga kuat. Kayak gitu. Nah, gitulah intinya. Jadi tergantung sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kalau berarti gitu loh. PG itu kan dia nggak, sebenarnya secara penampakan dia kan baik-baik aja ya. Sama misalkan nih, anggap bisa jadi saya OTG, bisa jadi juga Dokter Darwis kan juga OTG nih. Nah, kira-kira nggak sih dok kita periksa mandiri gitu loh untuk COVID? Boleh aja sebenarnya. Kan sebetulnya kalau pemeriksaan, kalau pelajaran PK itu adalah kalau bagaimana mendiagnosis suatu infeksi, berarti harus menemukan
Gimana? bakterinya atau potongannya atau dari proteinnya, bagian dari situ kan. Kalau demam berdarah dengue, IgM IgG kan bukan. IgGM kan rapid. Ya. Ya diagnosa pasti dengan apa? Mm-mm. Dengan NS1, NS1. Tapi kan pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah itu. Jadi intinya kalau penyakit infeksi itu bagaimana mendiagnosa suatu penyakit infeksi adalah menemukan kuman Mm-mm. secara langsung atau secara biakan. Kalau secara langsung kan leptospira, ngelihat di mikroskop lapangan gelap. Nah itu ya. Itu sih ya kalau kalau untuk membedakan dia sistem pertahanan tubuh gini. Jadi gini, rapid test itu adalah pemeriksaan untuk memeriksa antibodi. Mm-mm. Antibodi yang mana dia muncul pada hari ke-7 semingguan setelah pasca infeksi. Ya. Jadi kalau misalnya hari-hari pertama dia kena, dia nggak bakal positif. Oleh karena itu dianjurkan 14 hari kemudian harus dicek ulang. Gitu. Jadi rapid test itu ya dibilang nggak spesifik betul, tetapi minimal kita bisa menyingkirkan seseorang yang kena sakit atau yang tidak sakit, minimal itu loh. Jadi kita bisa mengklasterisasi. Iya. Jadi yang kemungkinan ada gejala kita pisahin. Lah kalau nggak ada yang ada gejala, kita campurin sama yang gejala. Nanti yang nggak gejala, contoh misalnya ada pasien kan, dok ini kok sakitnya mencret di rapid gitu. Lah kalau misalnya di rapid kan kemungkinan kan ada gejala mencret juga tuh. Si COVID tuh great imitator. Jadi uh, muncul gejalanya apa aja, bisa dalam kulit, bisa seperti stroke, bisa seperti mencret juga ada. Oleh karena itu pemeriksaan apa ya, oleh karena itu kita harus was-was, takutnya nanti digabungin sama pasien-pasien yang lain. Bisa pasien mencret ternyata dia COVID, digabungin sama pasien diabetes yang sistem pertahanan tubuhnya turun, lah digabungin dia salaman, peluk-pelukan, karena mungkin tetanggaan, kena juga. Nah sebetulnya rapid test itu ya apa ya, tidak bukan merupakan gold standar, tapi bisa mengklasterisasikan bahwa ini tuh positif, curiga atau enggak gitu. Kalau memang teman-teman mau rapid test mandiri sebenarnya nggak masalah aja sih ya. Mhm. Kalau memang ada kecurigaan. Lagian juga gini teman-teman, kalau misalnya rapid test positif, artinya adalah 7 hari sebelumnya itu kena. Mhm. Kalau misalnya dia nggak ada gejala, kalau rapid test positif tapi sehat-sehat aja, menandai bahwa sistem pertahanan teman-teman baik, tetapi menghasilkan antibodi Mhm. gitu. Jadi rapid test positif tapi sehat. Nih gue ini rapid test positif loh, tapi kok sehat? Mhm. Artinya itu ada di hari ke-10 mungkin, hari ke-2 minggu kali ya. Mhm. Tapi kenapa nggak sakit? Kok gue nggak sakit ya? Karena sistem pertahanan tubuhnya baik. Jadi sistem pertahanan tubuh baik itu gini, ketika kuman masuk, tubuh kita menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu akan bertahan dalam tubuh kita. Kayak Widal tes positif itu bukan menandai bahwa dia itu tipes. Saat ini belum tentu. Mungkin yang dulu pernah tipes gitu. Betul. Gitu sih yang sedikit saya ilmu PK ya. Gak apa-apa dok. Ya karena Kadang-kadang tuh memang gini, karena kan memang di masyarakat tuh yang stigma di Indonesia itu adalah rapid test positif itu pasti COVID. Nah itu yang agak dilema ya, karena memang kan kalau kalau memang ada syaratnya untuk rapid test. Jadi kalau untuk mau rapid test itu teman-teman harus seperti dokter Darwi sampaikan. Jadi minimal adalah 7 hari setelah paparan atau kontak atau perjalanan ya dok ya. Soalnya kalau misalkan ya, kita baru terpapar sekarang, tiba-tiba terus kita baru cek sekarang, itu nggak bisa. Tapi yang bisa itu hanyalah pemeriksaan swab. Jadi swab atau PCR. Jadi teman-teman tahu sebenarnya bedanya apa sih. PCR itu kita nyari si virusnya, bodinya, bukan kita nyari respon dari tubuh kita terhadap virus. Jadi inilah sebenarnya kan ya, kemudian kita pentingnya tahu perbedaan itu. Nah, sayangnya kan memang kalau untuk swab atau PCR itu kan agak susah ya dok, terus agak lama juga, jadinya kemudian rapid. Nah, sekarang gini dok, rapid kan ada beberapa nih teman-teman tuh biasanya ada yang IgG, IgM terpisah, ada juga yang dia IG total nih rapidnya. Nah, sebenarnya kita kalau misalnya milih rapid seperti itu, kita mau pakai rapid yang mana dok? Di dalam, karena kadang-kadang kan ada nih hasilnya IgM-nya reaktif, IgG-nya non reaktif, ternyata IgG-nya reaktif tapi IgM-nya non reaktif. Nah, terus gimana nih dok? Apakah memang kemudian lebih baik yang IG total atau yang terpisah seperti itu?
Sebenarnya pertanyaan ini sudah bisa dijawab sama Dokter Nur ini sebetulnya. Bagi Tetapi karena nanya ke saya akan jawab sebisa saya. Jadi pemeriksaan itu sebetulnya gini loh, teman-teman semua. IgM itu akan muncul pada hari ke-7 infeksi. Kemudian dia akan 2 minggu, nah mungkin IgG yang akan muncul di situ. Jadi M itu gini loh, antibodi dalam tubuh kita itu dihasilkan oleh sel B, sel plasma namanya. Nah, sel plasma itu dia memiliki memori. Kalau dia muncul pertama, ya, dia M dulu. M itu ya mula-mula. Saya ingatnya IgM akut mula-mula, G itu kronis gitu ya. Ya, dia hari ke-7, IgM dulu muncul, naik ke puncak sampai dengan minggu pertama, akhir minggu pertama sampai dengan akhir minggu ke-2. Terus naik. Nah, kemudian dia minggu kedua akan turun, IgG akan muncul. Terus muncul IgG. Terus aja. Terus IgG akan bertahan sampai berbulan-bulan. Kalau misalnya teman-teman diperiksa rapid test campuran IgM dan IgG, kita tidak bisa mengetahui pada posisi mana dia itu terkena infeksi. Gitu. Nah, kalau misalnya dipisah, dok ini IgM-nya positif, IgG-nya negatif. Artinya itu pada minggu pertama itu. Nah, tapi ketika IgG-nya positif, IgM-nya positif, berarti itu sudah pada fase minggu kedua. Nah, swab itu muncul pada hari pertama sudah kalau terinfeksi. Ya minggu pertama, hari kedua, ketiga, empat itu udah muncul. Jadi ketika swab positif, IgM negatif, itu adalah di awal. Jadi kalau swabnya positif, IgM-nya positif, itu udah minggu kedua pertama. Kalau swabnya itu masih positif, IgM-nya mulai turun, IgG-nya naik, itu minggu kedua. Nah, makanya kalau kriteria sembuh, ya dilihat dari mana? Dari swab, jangan dari rapid. Ya kalau rapid pasti ada positif dong. Coba deh di rapid deh pasien-pasien yang sudah sembuh, swabnya negatif 2 kali, tetapi rapidnya pasti positif. Kenapa? Rapid itu adalah tubuh kita yang masukkan antibodi. Tubuh kita yang masukkan antibodi, bukannya ini. Jadi antibodi itu adalah suatu serologi. Pemeriksaan patologi ini kan ada serologi. Nah, serologi itu serum yang diperiksa. Begitu. Jadi ya kita harus mengetahui nih. Selaku klinisi juga harus mintanya, saya mau jangan yang total, tapi yang IgM dan IgG. Ya. Itu. Jadi harus dipisah rapidnya, jangan digabung-gabung. Apalagi lebih enak lagi misalnya diperiksa swab. Misalnya ada yang mau ketemu sama pacarnya gitu. Kok pacarnya, misalnya sama keluarganya pulang kampung, harusnya di swab itu, jangan di rapid. Bisa aja di bandara dia kena. Nah, kalau di bandara kena, nggak muncul rapidnya. Pun juga pada pasien-pasien yang misalnya dia cuci darah rutin, atau dia hepatitis, serosis gitu ya, atau dia stroke yang mana sistem pertahanan tubuhnya turun. Itu rapid testnya itu, kalaupun negatif, belum tentu negatif. Itu bisa negatif palsu. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang CKD, pada pasien ginjal, kemudian gagal hati itu, kan dia tidak bisa memiliki pertahanan tubuh untuk menghasilkan imunoglobulin. Oleh karena itu jangan percaya ketika ronsennya ini pneumonia bilateral. Jadi ciri khas virus yang khas itu adalah pneumonia bilateral. Jadi paru-paru itu kayak spon, itu kedua-duanya kena. Jadi kalau pneumonia bilateral menunjuk bahwa itu tuh virus. Gitu. Virus tuh. Saya sering dapat sebelum COVID itu banyak banget pneumonia viral, tapi nggak saya kasih antibiotik. Membaik kok itu. Itu pneumonia karena virus. Nah, itu. Terus sistem pertahanan tubuh kita ini ibarat pisau bermata dua. Artinya gini, kalau sistem pertahanan tubuh kita baik, virusnya di fase-fase awal, virus itu nggak bakal masuk. Langsung dibunuh segera. Tapi ketika ada fase late, fase lanjut, gitu, sistem pertahanan tubuh kita justru kalau ketika dia tinggi, dia akan membunuh kita. Ibarat peperangan lah, kalau saya peperangan ya, kalau ada peperangan ya dalam tubuh, dalam peperangan nih, ada musuh, ada tentara. Nah, medan perangnya itu adalah tubuh kita. Ketika dia perang tuh antara si tentara sama si musuh itu perang, itu kan otomatis pohon-pohon,
ranting-ranting itu pada patah, pada hancur, rumah-rumah pada rusak. Sama dalam tubuh kita, ketika sistem pertahanan tubuh kita ada, ketika virus kita ada, dia ribut di situ, hancurlah tubuh kita. Oleh karena itu, sistem pertahanan tubuh kadang-kadang memang harus diturunkan pada fase-fase akhir. Oleh karena itu, pemberian dexamethasone, katanya obat mujarab. Ya. Jangan, kalau dexamethasone, iya makanya banyak banget yang bilang, ya dexamethasone itu pada kasus-kasus yang berat, pada fase-fase yang akhir. Kalau memang di awal-awal yang apalagi preventif pakai dexamethasone, yang ada sindrom pusing nanti. Ya, yang ada adalah gemuk, osteoporosis, iya, mah gitu. Nah, ini masyarakat nih kadang-kadang harus diedukasi dengan baik. Dia dulu lagi tren kloroquine habis di pasaran. Ya, nanti dexamethasone habis juga. Ya. Aduh, tolong. Dan itu sebenarnya harus berdasarkan pemeriksaan juga ya. Itu. Ya, itu dexamethasone seperti itu pada terakhir tuh, jangan di awal-awal, apalagi untuk preventif ya. Mungkin Dokter Nur pengalaman untuk pemeriksaan swab gimana? Kalau pemeriksaan swab jadi gini, sebenarnya kan itu memang prosedurnya susah ya, karena pengambilan swab itu kan ada 2 tempat ya, yang satu dari hidung sama yang satu itu dari mulut. Nah, itu kita ngambil virusnya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ngelihat ya petugas swabnya itu harus pakai APD level 3. Jadi yang pakai baju kayak astronot itu. Kenapa sih? Karena memang pada saat prosedur pengambilan swab itu adalah potensi untuk menimbulkan aerosol. Jadi kalau kata tadi Dokter Darwis bilang kan, memang kalau COVID itu kan droplet. Nah, kalau aerosol itu dia percikannya jauh lebih kecil lagi daripada droplet. Jadi dia bisa melayang di udara. Makanya mereka harus pakai APD level 3. Kemudian untuk pemeriksaan swab sendiri itu memang prosesnya itu panjang. Dan kemudian tidak semua tempat punya alat PCR. Jadi kalau misalkan untuk penderita COVID sekarang di Indonesia kayaknya memang belum cukup untuk memadai sih ya untuk tes cepat. Akhirnya kan sekarang kita pakainya tes cepat. Sebenarnya prinsipnya sama untuk PCR, tapi dia rapidnya untuk PCR. Jadi kalau misalnya PCR asli itu kan kita mendeteksi gennya si virusnya. Tapi kalau misalkan tes cepat molekuler tuh kita kayak rapid, tapi dia rapidnya PCR. Jadi keluarnya cuma reaktif, non reaktif, terdeteksi atau tidak terdeteksi. Tapi menurut saya itu jatuhnya kualitatif ya. Gimana Dok? Kualitatif. Ya kualitatif. Jadi tapi di situ kita sudah bisa ambil keputusan. Berarti pasien ini ketika dia terdeteksi ada virus SARS-CoV-2-nya, dia udah langsung masuk ke protokol COVID kan Dok, untuk mungkin terapinya ya Dok. Misalkan kalau misalkan dia PDP dengan kondisi klinis berat, berarti memang harus mondok di rumah sakit, di ruang isolasi kan ya Dok. Iya betul. Orang-orang tuh pasti masih belum ngerti masalah PCR tuh apa sih, TCM tuh apa sih. Coba diterangin dari cara pemeriksaannya tuh apa sih? Saya juga belum paham. Gitu. Jadi kalau PCR itu sebenarnya prinsipnya adalah kita mengekstraksi virus itu dari DNA-nya. Jadi kita cari si virus itu berdasarkan susunan genetik. Jadi kalau misalkan virus itu kan banyak ya di dunia ini, dan SARS-CoV-2 itu pasti dia juga punya susunan genetik yang berbeda. Jadi itu kalau PCR kenapa lama? Karena kita memang mengekstraksi sampelnya itu berdasarkan DNA. Mungkin kalau misalkan dulu ada yang ini ya kasus ini ya, cari bapaknya siapa kan harus tes DNA ya Dok. Nah sampelnya kan kalau tes DNA itu kan darah. Nah kalau untuk COVID itu sampelnya itu swab itu apa sih? Itu usapan. Jadi usapan dari hidung, mukosanya sama yang di tenggorokan. Kan seperti kata dokter bilang kan, karena dia pintu masuknya kan dari mata, dari hidung, dari mulut kan ya Dok. Kemudian biasanya dia bersarang di selaput atau mukosa, itu sih yang paling sering. Nah, disitulah diekstraksi. Sekecil apapun virusnya, itu pasti kalau dia sudah cocok dengan DNA-nya, maka dia akan terdeteksi sebagai SARS-CoV-2. Jadi kita benar-benar nyari jodoh-jodohan gitu ya, berjodoh dia. Dia berjodoh, jadi ada pasangannya lah ya, kayak manusia aja kan. Nah, sama
SARS-CoV-2 tuh juga seperti itu. Nah, kalau tes cepat molekuler itu adalah PCR juga, tapi dia yang nggak pakai proses yang mau ekstraksi, dia berdasarkan genetik. Jadi kalau genetik tuh nanti ada dia, misalkan kalau PCR yang aslinya dia nanti ada selaputnya, itu ada gen E, dia ada RDRN, ada macam-macam. Nah, itu sudah pasti dia SARS-CoV-2 gitu loh. Nah, kalau TCM dia hanya berdasarkan mungkin dia ada penandanya, pokoknya kalau ada ini dia SARS-CoV-2. Nah, dia tidak berdasarkan target gennya apa. Nah, gitu. Jadi dia cuman hasilnya itu terdeteksi atau tidak terdeteksi. Nah, sekarang kan kalau di setiap puskesmas dulu tuh tes cepat molekuler tuh dipakai, Dok. Nah, tapi dipakai untuk tuberkulosis. Nah, nanti kan kalau untuk tes TBC atau tuberkulosis kan kita pakai dahak ya, sputum, atau kita harus dahak terus dicek di bawah mikroskop, ini ada nggak sih bakteri gram ininya, gram negatif, basil tahan asamnya, maaf salah saya, basil tahan. Tapi kan kendalanya kadang-kadang orang nggak bisa berdahak, kemudian yang dikeluarin tuh bukan dahak tapi liur. Yang kedua juga kalau jumlah si bakterinya nggak banyak, itu kan kemudian dia tidak terdeteksi secara seperti itu. Akhirnya kita pakai jalur genetik. Ada droppingan pemerintah dulu tuh namanya Gen Expert. Jadi tes cepat molekuler, dan itu di dropping di puskesmas-puskesmas. Nah, itu puskesmas-puskesmas ini nanti merunning berdasarkan sampel dahaknya, kemudian dimasukkan ke alat, kedeteksi nggak sih ini si bakteri penyebab TBC-nya. Jadi berarti nanti sudah masuk ke protokol TBC-nya kan ya, Dok ya. Nah, itu sama seperti 19. Jadi sekarang sedang dikembangkan. Jadi pemerintah juga berusaha untuk meratakan PCR, walaupun juga bukan PCR yang modern banget, yang sampai target gennya berapa. Nah, itu akhirnya tes cepat molekuler. Nah, kemudian kenapa sih sebenarnya PCR tuh mahal? Nah, PCR itu kalau misalkan teman-teman yang di sini join ya, saya akan info ini sebagai orang lab. Alat PCR sendiri itu harganya 700 juta. Tidak semua laboratorium 700 juta, Dok, dan itu kalau misalkan di lab itu tidak ada yang kerja sama operasional. Jadi kita harus beli. Nah, tidak semua rumah sakit tuh mampu untuk membeli PCR seharga 700 juta. Apalagi misalkan nih mereka hanya untuk pemeriksaan COVID. Nah, itu nggak mampu banget. Nah, akhirnya kenapa sih mahal? Karena alatnya sendiri 700 juta, kemudian untuk pemeriksaannya juga itu menggunakan. Jadi kalau kita periksa ini ya PCR, itu kalau di lab itu kita harus punya biosafety cabinet yang level 2 minimal. Tapi yang paling bagus level 3. Kebanyakan harganya sendiri berapa biosafety cabinet itu mungkin seratusan ada kali ya. Dan itu mungkin nggak semua punya. Kenapa? Karena kita kan mengamankan diri kita juga nih. Kita ngerjain sampel virus. Jangan sampai juga petugas yang mengerjakan juga kan kena virusnya ya. Nanti jadi penyakit akibat kerja. Nah, kemudian seperti saya sampaikan, alat PCR tuh banyak, Dok. Ada yang dia otomatis dalam arti sampel masuk dia udah jalan, udah selesai, dia sendiri. Ada juga yang semi otomatis, jadi kita masih ada perlakuan di luar, terus baru kita masukin di alat, baru jalan. Ada yang dia manual, kalau manual itu capek banget, Dok. Jadi kita pipetting si sampelnya satu. Nah, kebayang dong di Indonesia jenis PCR-nya itu tidak mungkin sama semua. Jadi keseragaman PCR itu tidak sama. Kalau dapat PCR yang dia manual, itu ya Allah, itu pasti saya mohon pengertian teman-teman di sini untuk edukasi juga. Bukan sampel swab itu lama jadinya, tapi memang prosesnya itu sangat lama. Semi otomatis yang kemudian yang manual itu lama banget. Jadi kalau misalkan hasil swab kok lama banget sih? Nah, karena prosesnya memang lama. Gitu loh. Belum lagi dengan antrian sampel banyak dan tidak merata. Jadi kebayang dulu waktu awal-awal COVID di Indonesia, kenapa sih kemudian antriannya PCR atau swab tuh panjang banget dan lama banget hasil swab itu gitu loh. Nah, itu sih memang kendala kita di Indonesia, perataan PCR itu belum. Memang kita agak ketinggalan sih dengan negara lain di mana mungkin setiap lab di rumah sakit tuh mereka punya PCR. Tapi kalau di Indonesia jujur kita belum punya sih gitu. Mungkin nggak semua punya gitu loh. Kayak di Jogja sendiri kan PCR itu cuman di Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Akademik UGM, kemudian ini saya dengar baru di Harjolukito juga mau dikasih TCM. Nah, jadi
Ini memang PR kita semua sih dok. Nah makanya kemudian Di rumah sakit UI udah ada. belum sanggup dok. Kalau RS swasta itu kendalanya pasti karena kita kan membiayai diri kita sendiri ya dok. Kan baru berdiri juga tuh, jadi untuk 700 juta kayaknya belum dulu deh dok. Tapi bisa jadi gini juga teman-teman, misalkan di RS-nya masing-masing itu ada lab, carilah rekanan untuk PCR atau swab itu bisa juga. Misalkan swabnya nanti kerjasama sama teman-teman THT atau nanti dokter umum yang terlatih untuk swab, terus nanti sampelnya dikirim untuk PCR tuh juga bisa sih. Kalau di Jogja sih memang udah banyak PCR mandiri ya dok, jadi kita bisa cek sendiri, tapi ya itu harganya tuh sekitar 1,8 sampai 2,5 juta satu kali swab. Itu beda. Oh, mahal ya. Mahal, jadi beda dibandingkan dengan rapid. Rapid itu mungkin harga 150 sampai 400 tuh bisa. Nah, cuman kendalanya gini juga dok kalau di lab. Jadi ada beberapa penyakit yang itu ternyata dia bisa menimbulkan hasil rapidnya itu reaktif palsu. Jadi kan tadi kayak dokter ini apa dokter Darwi sampaikan ya, ada yang hasil-hasil dia bisa palsu. Saya nemu sekarang sebenarnya 2 dan itu sudah ada penelitiannya. Bukan penelitian sih, mungkin sudah ada kesamaan antara susunan virusnya atau bakterinya, bodinya si COVID. Yang 2 adalah pertama tuh ini demam berdarah sama tifoid. Nah, itu biasanya kemudian hasil rapid COVID-nya itu pasti dia reaktif. Makanya kalau misalkan kita di RS sih, kita sih pengennya kalau misalkan punya punya pemeriksaan. Jadi saya sih selalu diskusi nih sama teman-teman di klinis ya dok. Misalkan anak nih kan masih musim demam berdarah. Rapidnya nih reaktif nih anaknya. Terus saya selalu tanya nih sama dokternya, dok ini rapid COVID-nya reaktif gimana gitu. Klinisnya secara klinis itu demam berdarah kok gitu kan. Kemudian saya selalu saran, dok mau ditegakin nggak pakai NS1 atau kita pakai IgG IgM. Oke, ntar nanti kita cek. Dan akhirnya itu dicek dan beberapa case memang NS1-nya itu nanti dia positif. Nah, kalau seperti ini akhirnya kami ambil keputusan bahwa memang ini bukan karena COVID, tapi memang karena demam berdarah. Ada beberapa case juga dia tifoid, jadi sudah tegak tifoid, tapi kemudian rapidnya itu dia reaktif. Cuman mungkin beberapa teman-teman yang memang mereka nggak bisa untuk akses ke sana sih, memang kita saranin penegakannya pakai swab atau PCR sih ya, lebih aman. Oke. Informasinya cukup menarik ya. Kalau saya kebanyakan main sama pasien. Kalau dokter Nu kan banyaknya main sama darah, sama itu ya. Ya alat saya stetoskop aja, karena saya klinisi, saya main stetoskop. Ngedenger gitu. Ngedenger, oh ini. Tapi, namanya pemeriksaan penunjang, itu bukan menunjang sekarang. Syarat. Untuk klaim BPJS, harus ada penunjangnya. Di bagian hukum, medical, untuk etis, misalnya ada, ada suatu malpraktek misalnya, itu butuh pemeriksaan saya gitu loh. Nah, sehingga sekarang menjadi penting pemeriksaan penunjang itu untuk menunjang dari klinisi, karena klinisi kan sifatnya subjektif banget. Satu klinisi ini bilang ini, klinisi ini bilang ini. Pemeriksaan kan beda-beda, beda telinga beda stetoskop pun beda hasilnya itu. Stetoskop yang merek A ini lebih kedengeran. Oleh karena itu pemeriksaan klinis itu karena subjektif. Namanya subjektif itu kan tergantung skill masing-masing. Yeah. Nah, gitu loh. Jadi kita butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Kemudian ini sebetulnya pakai agar-agar nggak sih itu ditanam gitu, kayak kita praktikum dulu mikrobiologi. Kalau itu kan mikrobiologi ya dok, itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan bakteri. Nah kalau COVID-19 kan judulnya virus ya. Nah kalau numbuhin virus itu sebenarnya kan agak sulit juga, agak susah malah kalau saya bilang. Nah makanya kalau yang di media swabnya itu namanya virus transport media. Jadi dia emang transportnya khusus virus sih sebenarnya. Nah itu. Tapi kalau numbuhin sih enggak sih, kita nggak bisa soalnya dok. Kalau misalkan bakteri, misalkan, oh ini kok ada nanah, kita mau cari
apa, itu bisa pakai kultur. Itu namanya kalau yang di agar-agar itu agar-agar buat bakteri ya teman-teman, jadi bukan agar-agar swallow globe yang dibeli di mana tuh supermarket Oh, kan ya. bisa dimakan ya tuh agar-agarnya itu? Nggak mau saya dok, itu bekasnya bakteri. Oh iya iya iya. Oke Nah oke. ini gini, Kemudian, kalau misalkan, jadi pertanyaannya tuh sering gini ke saya, ini ada dok misalkan nih hasil rapidnya ini reaktif, terus kami harus gimana, nah gitu. Kalau saya sih selalu bilang, oke ini kalau misalkan rapidnya reaktif, ada nggak faktor perjalanannya dia sebelumnya yang tadi kita sampaikan ya dok, misalkan 7 hari sebelumnya dari area zona merah, baru kontak dengan orang yang kita curigai COVID. Kalau misalkan ada, maka rapid reaktif ini kemungkinan besar mungkin bisa dia benar-benar sakit COVID dan harus dibuktikan dengan swab. Ya. Tapi kalau misalkan pun seperti saya sampaikan, misalkan dia karena demam berdarah atau tifoid, tapi kemudian dia juga menimbulkan hasil rapidnya reaktif, saya sampaikan tetap juga kita butuh konfirmasi swab. Kenapa? Karena kalau misalkan swabnya itu dia negatif, berarti ini memang penyebabnya adalah karena penyakit lain. Saya sampaikan gitu sih. Cuman mungkin kan kalau udah rapid positif atau rapid reaktif tuh akhirnya pada, duh udahlah saya udah apa ya, agak ketakutan gitu sih kalau misalkan apa ini sudah terstigma itu sih. Saya makanya kadang-kadang tuh kalau di lab tuh gini, hati-hati ketika kami mereaktifkan sesuatu karena memang kan agak beda ya. COVID itu hampir mirip kayak HIV sama apa ya dok, kalau HIV itu kayaknya tabu banget, kemudian kayaknya itu suatu aib banget. Nah itu yang saya pengen sekalian share ke teman-teman, bahwa hasil rapid yang reaktif itu bukan hasil akhir, karena memang untuk standar emasnya untuk COVID itu tetap swab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau potong kok, punya dana, kemudian punya ibaratnya akses ke swab, kenapa enggak teman-teman langsung ke swab mandiri aja. Jadi untuk lebih pastinya sih saya rapid atau tidak. Nah rapid juga hati-hati ketika teman-teman juga hasilnya itu non reaktif. Non reaktif di sini tuh bukan berarti teman-teman juga bukan COVID, karena seperti yang dokter Darwis sampaikan kan, kita itu 7 hari setelah kita kontak dengan orang atau kita dari perjalanan red zone. Jadi kalau misalkan teman-teman di 1 sampai 7 teman-teman rapid hasilnya non reaktif, belum tentu teman-teman tuh bukan COVID loh, tapi mungkin belum terbentuk ya dok antibodinya. Nah makanya kalau rapid itu syaratnya adalah dia 2 kali dengan jaraknya itu minimal 10 hari. Kenapa? Karena diharapkan di 10 hari keduanya itu bisa terdeteksi si antibodi yang tidak terdeteksi di rapid pertama. Ini sih buat kira-kira teman sih, mau milih mana nih, mau milih rapid atau mau milih swab atau PCR gitu. masing-masing produk untuk rapid test itu memiliki sensitivitas spesifitas masing-masing. Nah ini saya juga perlu sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk rapid test COVID sendiri itu kan memang produk baru ya. Jadi kalau penelitian secara brand, mana sih brand yang paling, itu saya nggak pernah bisa sampaikan brand mana yang paling bagus, karena belum ada penelitiannya yang korelasi antara si brand A dengan hasil swab PCR. Tapi saya pernah loh dok, ini saya informasi aja ya ke teman-teman, saya ngerapid sampelnya orang nih dengan 3 brand rapid berbeda, hasilnya itu beda semua. Jadi yang Oh, terus brand A itu IgM-nya reaktif, brand B yang IG total itu dia non reaktif, yang rapid ketiga itu IgM top itu juga dia non reaktif. Jadi 3 rapid ini performanya beda, yang satu IgM, yang satu IG total, yang satu IgM top. Yang satu yang terpisah itu IgM-nya itu reaktif, tapi yang IG total non reaktif, yang IgM top non reaktif. Kalau jadi saya gimana coba? sebetulnya itu harus ada penertiban dari negara, dari pemerintah untuk melakukan namanya penertiban dan namanya kalibrasi harus. Awalnya kalibrasi, jadi ya kadang itu kan menimbulkan keresahan masyarakat. Jatuhnya kan true, yang kita carikan adalah true positif dan false positif kan ya. Nah ini kan true
negatif dan false negatifnya tinggi, ya itu justru membahayakan. Kalau klinisnya memang berat, pneumonia ronsen toraks, jadi tidak tidak cuma sendirian penunjang itu rapid itu di ronsen toraks, gimana klinisnya, gimana kita nilai, kemudian respon terapinya gitu. Jadi kalaupun memang teman-teman ada yang reaktif dan pada posisi yang sehat, ya jangan khawatir, nggak usah woro-woro kena COVID, kemudian ke mana ke di sosial media bilang, oh udah rapid positif di foto, nggak usah lebay. Itu belum tentu itu positif gitu loh. Jadi jangan cari perhatian dulu gitu. Nah makanya harus ini tuh sebenarnya PR kita sih bersama tentang produk rapid, karena kan setelah pemerintah kemudian oke, kita masukkan rapid sebagai ini ya deteksi massal. Nah kembali lagi nih deteksi massal, tapi ini punya permasalahan dan memang kita harus pandai-pandai untuk memilih rapid. Makanya saya sih kalau misalkan ada nih teman-teman yang suka nanya sama saya, dok rapid apa sih, rapid covid apa sih yang bagus, saya nggak pernah bilang saya harus coba dulu produknya. Kenapa? Karena saya akan tahu dia performanya gimana. Saya punya, misalkan nih saya punya rapid covid di rumah sakit, ketika dia IgG IgM-nya reaktif, kemudian pasiennya kita rujuk untuk swab dan hasilnya adalah terkonfirmasi dia rapid, dia terkonfirmasi COVID-19, saya bisa bilang oke, ini rapid saya bagus. Nah gitu. Jadi tapi untuk brand saya nggak bisa bilang. Cuman untuk beberapa rapid itu pasti kita evaluasi lagi sih dok. Nah memang kendalanya memang kan sekarang digaung-gaungkan nih, ternyata rapid itu kan sensitivitas spesifisitasnya rendah ya dok, makanya kemudian kan itu semuanya pakai swab. Nah kembali lagi sih memang kesiapan Indonesia seperti apa untuk swab massal, nah dan hasilnya kira-kira bisa cepat atau enggak, nah itu yang kita kendalanya. Cuman ini senior saya yang mengerjakan PCR itu memang banyak yang begadang dok, karena memang sampelnya banyak banget, kemudian seperti saya sampaikan pengerjaannya itu tidak mudah, jadi kalau misalkan agak lama itu kami mohon pengertiannya sih sebenarnya, karena kadang-kadang tuh nakes tuh suka di ini ya dok, suka digibahin lah ya di media sosial, wah ini seperti kemarin misalkan masalahnya gini loh, kalau misalnya dia PDP gitu ya, terus PDP swab belum keluar, ada satu contoh ya, ada PDP nih, kasus berat sudah di swab, terus meninggal. Nah kemudian pas meninggal, ya kita perlakukan seperti COVID dong. Iya, PDP berat ya meninggal tetap kan. Nah kemudian hasil swab keluar ternyata negatif. Nah akhirnya kan keluarga marahnya, kok ini perlakukan COVID, kenapa harus mayatnya harus dibungkus plastik dan sebagainya gitu. Nah akhirnya minta bongkar, kemudian di pemakaman biasa. Saya juga bingung ya, namanya juga curiga. Kecurigaan besar. Mungkin saja kan patologi klinik kan, clinical patologi itu kan tidak bertanggung jawab pada proses pre-analitik kan. Bagaimana dia ngambil swab-nya, bagaimana VTM-nya, udah basi apa belum tuh VTM-nya tuh. Nah bisa aja mungkin negatif karena pengambilannya nggak benar, satu. Bisa itu seperti itu. Jadi proses pre-analitik itu kan penting. Nah, jadi banyak faktor. Oleh karena itu teman-teman masyarakat ini harus banyak pengertian dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi ada kasus seperti itu dok. Jadi nggak tahu negatif. Ada lagi yang gini, rapid test dia negatif, kemudian di swab, dia pulang udah sembuh, swabnya positif akhirnya. Nah swabnya positif, ya karena dia OTG gitu ya akhirnya di rumah aja gitu, nggak mau di rumah, nanti akhirnya pamongnya bilang nggak usah masuk rumah sakit. Nah kan kita bingung, di rumah sakit diapain juga, OTG kok. Nah ada juga yang pasien udah 2 minggu itu belum keluar tuh swabnya, sedangkan udah membaik, kita mau pulangkan bingung. Kalau dipulangkan katanya belum keluar, tapi dia di rumah sakit juga bingung mau ngapain. Jadi ya kita juga kadang-kadang, kok ini swabnya lama banget sih, itu kan bikin deg-degan gitu. Ini ada yang nanya nih, aman Mbak di sana, Hajeng? Iya Mbak Ajeng,
kalau di sekarang sih posisinya aman karena nggak di rumah sakit ya. Saya lagi di lab swasta sih. Cuman kalau di rumah sakit ya tetap sih kita harus protokol COVID ya dok ya. Jadi Tuh. sih memang pakaiannya sih kita pakai baju kerja. Kalau kayak gini kan kita di tempat yang aman sih jadinya kita bisa pakai baju bebas kayak gini sih aja. Di sana di Malang. Ya, terus tadi Nah, jadi saya mau sampaikan lagi dok, PCR itu juga dia ada masalah juga loh sebenarnya terkait dengan pengambilan sampel. Jadi teman-teman harus perhatikan juga apakah pengambilan sampel ini dilakukan oleh orang yang ahli atau tidak. Makanya kalau misalkan untuk swab itu memang diutamakan yang pertama adalah spesialis THT, yang kedua adalah dokter umum yang dia sudah terlatih atau tenaga kesehatan yang dia sudah terlatih. Kenapa? Ya itu seperti yang dokter Darwi sampaikan, kalau misalkan dia cara swabnya nggak benar, si virusnya itu nggak keambil. Nah, kalau nggak keambil hasil PCR-nya, itu juga dia bisa hasil PCR-nya tidak terdeteksi COVID. Nah, itu sih masalahnya. Jadi kalau virusnya ada dalam sekecil apapun dan kemudian pengambilannya benar, pasti untuk PCR-nya pasti terdeteksi. Tapi kalau misalkan cara pengambilan sampelnya nggak benar, kemudian tidak terambil si virusnya, hasil PCR-nya pasti juga hasil PCR tidak terdeteksi SARS-CoV-2. Makanya sih kalau saya selalu diskusi dengan teman-teman penyakit, misalkan teman-teman klinis yang lain, saya sampaikan, teman-teman tuh harus juga perhatikan secara klinisnya gimana. Dan kita juga kan evaluasinya nggak hanya lab aja kan ya mas. Kita pakai ronsen atau kalau kita ke CT scan. Jadi kalau ronsen itu kan kelihatan tuh yang GGO-nya ya, apa ground glass opacity-nya ya, itu kan bisa. Jadi walaupun mungkin secara rapidnya dia masih negatif atau mungkin swabnya negatif, nah itu kalau secara klinis ternyata dia suspek COVID, untuk pemakaman saya lebih cenderung, karena saya juga kan di PPI ya, Dokter Darwis, jadi pengendalian pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit. Kami pakai kewaspadaan paling tinggi. Jadi kalau misalkan memang secara klinis itu adalah mengarah ke COVID dan kemudian hasil swabnya belum keluar, maka untuk amannya, maka dia dimakamkan secara COVID. Nah itu. Ada juga yang meninggal, terus habis itu yang di kasus Manado ya, dok. Dia tuh kemudian sakit apa, hasil swabnya belum keluar, keluarga kemudian ngeyel, dibawa pulang, dilala hasil swabnya keluar, ternyata konfirmasi COVID-19. Nah, ini yang agak berbahaya. Ini menimbulkan klaster baru sebenarnya. itulah makanya. Jadi dimohonkan buat masyarakat itu harus apa ya? Ya entah itu mau dikatakan konspirasi, tapi yang pasti itu ada virus. Betul. Konspirasi saya nggak paham. Kita nggak pernah paham akan namanya konspirasi karena seorang saintis, seorang klinis itu kadang-kadang berbeda dengan apa namanya kebijakan gitu. Oleh karena itu kami yang bekerja di rumah sakit, sebetulnya saya bekerja di 3 rumah sakit, tapi salah satunya itu ketua tim COVID juga itu. Beberapa kali merawat pasien tapi belum di swab karena pada saat itu masih mahal gitu alat PTM-nya. Jadi cuma curiga, kita nggak rapid, kita kirim gitu 21 rujukan. Tapi secara klinis saya lihat ini curiga COVID. Ya memang klinis aja nggak cukup, butuh penunjang, ronsen, jadi nggak sendirian. Nah, darah rutin juga tuh, NLR, apa sih NLR itu, PLR, kemudian akut lymphocyte count, absolute lymphocyte count, apa sih sebetulnya itu? Jadi NLR lebih dari 5. Iya, ini kalau teman-teman mau nanya, itu tanya di komen atau misalkan untuk di pertanyaan situ bisa ya, di Q&A nggak masalah loh nanti. Jadi kalau misalkan di darah rutin itu, darah lengkap itu ada namanya NLR, jadi neutrophil lymphocyte ratio. Jadi kalau misalkan di darah rutin itu kan leukosit itu kebagi-bagi kan ya dok. Jadi ada neutrophil, ada limfosit, ada monosit, neutrophil, eosinofil. Nah kalau untuk COVID sih neutrophil dibagi limfosit, jadinya NLR. Kalau dia mengarah COVID sih suspeknya lebih, kalau misalkan rasio lebih dari 3,13. Cuman nih hati-hati juga nih. Dalam kasus dia infeksi bakterial berat, itu pasti kan neutrofilnya tinggi dok. Nah ketika neutrofil tinggi, limfosit rendah, itu otomatis NLR-nya pasti dia juga lebih dari 3,13. Nah makanya dia nggak bisa kan sebagai parameter tunggal.
Jadi dia harus digabung dengan misalkan absolute lymphocyte count. Jadi absolute lymphocyte count tuh jumlah limfosit pada saat itu berapa sih? Kalau yang curiga COVID itu dia di bawah 1.500. Jadi ALC di 1.500, kemudian NLR-nya lebih dari 3,13. Kemudian kalau bisa sih memang ada pemeriksaan C reaktif protein. Jadi dia adalah protein fase akut. Biasanya dia lebih dari 10. Nah, kalaupun nggak ada, ya udah pakai patokannya NLR sama ALC tadi, tapi tetap kombinasi dengan ronsen. Nah, ronsennya gimana nih penampakannya? Kalau ada fasilitas rapid, lanjut ke rapid gitu. Kalau misalnya ada, Bisa itu penelitian. gimana dong? Penelitian bisa itu dikombinasi berapa apakah meningkat sensitivitas dan spesifisitas Ah, dari cuma NLR aja, apa NLR plus ALC atau digabung dengan ronsen gitu. nah, Bisa itu satu penelitian besar itu. anak muridnya Dokter Darwis nih lagi ngelihat kita live atau nanti mungkin yang direkam Nadia mau penelitian sama Dokter Darwis, ajukan aja tuh penelitiannya bisa. Nanti kan ngambil Iya, kan. nanti dilihat tuh nilai nilai titik potongnya berapa, kemudian bisa dilihat apa namanya sensi dan Iya, itu bisa banget. Nah, kemarin kan kayaknya habis ngajarin itu ya. Nah, nanti kan lagi ngajarin itu bisa loh. Jadi, kalau ini murid-muridnya Dokter Darwis yang lagi nih untuk skripsi atau karya tulis ilmiahnya masih di rumah aja kan belum kuliah daring kan. belum Nanti masih di kira rumah. bisa minta data dari pasien-pasien yang dia terdeteksi COVID, kita minta datanya, itu nanti bisa bisa diolah ya dok ya. Malah kita juga nanti bersyukur banget Bisa. kan ada datanya seperti itu ya. Ini tinggal berapa menit lagi nih? Oh iya, Bentar lagi. 9 menit lagi dok. Oh, 9 menit lagi. Gimana, ada closing statement? Proses statement apa ya? Intinya secara klinis itu COVID-19 itu great imitator, jadi bisa dalam bentuk apapun. Sehingga kalau SLE penyakit 1.000 wajah, kalau COVID-19 mungkin penyakit dengan 1.000 manifestasi. Kulit ada, nafas, pencernaan ada, otak ada, di mata ada, semua ada. Oleh karena itu kita menyematkan dia sebagai penyakit dengan 1.000 manifestasi. Kalau SLE kan 1.000 wajah, mungkin manifestasi banyak. Nah, sehingga kita harus aware di mana pun berada. Terus new normal nggak usah bingung-bingung pokoknya new normal itu adalah kemanapun jaga jarak, kemanapun pakai masker, kemanapun cuci tangan, dah gitu. Kalau misalnya ngumpul-ngumpul, hindari. Kalaupun mau ngobrol, jauh-jauhan gitu. Jadi nggak usah deket-deketan gitu. Intinya kayak gitu. Kalau ada satu barang yang dipakai bareng-bareng, maksudnya kayak gagang pintu, itu. Habis megang gagang pintu cuci tangan gitu. Jadi habis megang sesuatu yang memang itu dipegang orang banyak harus cuci tangan. Di rumah bawa sendok sendiri. Kemudian gelas kalau bisa bawa sendiri. Kayak gitu. Itu namanya normal udah deh. Jadi kita untuk menjalani new normal itu ya apa ya? Yang diperkorbankan ekonomi atau memang kesehatan. Oleh karena itu kesehatan itulah yang harus kita jalani protokol kesehatan. Kalau misalnya diam di rumah terus, ya nggak bakal produktif, negara hancur nanti. Iya betul. Gitu. Iya sih, benar-benar Mungkin bisa gitu. selalu tantangan. Jadi sebenarnya COVID itu juga, kalau saya pikir hikmahnya adalah mengajarkan kita untuk ini ya apa hidup sehat nih. Kalau Mbak Ajeng bilang bawa semprotan kemana-mana, jelas bawa hand sanitizer, bawa sabun, kemudian kita juga Jangan rajin. semprotan nyamuk ya. Iya. Oke Mas Darwis, makasih banget nih ngobrol-ngobrolnya. Next time mungkin saya ngajakin Iya. apa eh, tema ini ya, masuk PPDS aja, gimana masuk PPDS penyakit dalam sama PK. Boleh, boleh. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah simak perbincangan saya dengan Dokter Darwis. Semoga Oh, bermanfaat. ada Dandi nih. Dandi anak murid saya nih. Kenapa? Dulu les. Ada anak murid saya les kedokteran ada. Nanyain dia, kayaknya udah jadi dokter kayaknya. Pengadaan. Oke deh Mas Darwis, makasih banget ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. coba. Salam.